Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Risna M, NIM P0722421831, mahasiswi D3 Kebidanan Samarinda, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kalimantan Timur. Pada hari ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir asuhan kebidanan komprehensif pada Ibu D di Klinik Kartika Jaya Samarinda tahun 2021. Laporan tugas akhir ini terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode laporan kasus, bab 4 tinjauan kasus, bab 5 pembahasan, dan bab 6 penutup. Pada bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Pada latar belakang, penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi saat ini masih menjadi prioritas program kesehatan di Indonesia. Bidan sebagai pemberi asuhan kebidanan memiliki posisi strategis untuk berperan dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Di Kalimantan Timur sendiri tercatat jumlah angka kematian ibu mencapai 78 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian terbesar adalah perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Sedangkan angka kematian bayi tercatat 519 kematian per 1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian terbesar adalah BBLR dan asfiksia. Berdasarkan hasil survei pada tahun 2019 di Kota Samarinda, angka kematian ibu mencapai 17 per 15.600 kelahiran, sedangkan angka kematian bayi mencapai 67 per 15.715 kelahiran. Dari data Puskesmas Temindung pada tahun 2019, jumlah persalinan mencapai 1.448, kunjungan ANC 1.518, kunjungan nifas 1.438, kunjungan neonatal 1.438. Tidak didapatkan jumlah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Dari data klinik Kartika pada tahun 2020 terdapat 634 persalinan. Tidak didapatkan jumlah angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Berdasarkan studi pendahuluan Continue of Care yang dilakukan di Klinik Kartika Jaya dengan subjek kasus yang didapatkan yaitu Ibu D usia 28 tahun G3P2002, usia kehamilan 38 minggu. Berdasarkan skor Puji Rohayati, kehamilan ibu termasuk kehamilan dengan risiko rendah dengan skor 2. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka terdiri dari konsep dasar teori dan konsep dasar manajemen asuhan kebidanan. Pada konsep dasar teori terdiri dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan kontrasepsi. Pada konsep manajemen asuhan kebidanan terdiri dari pengkajian yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. Yang kedua, interpretasi data dasar. Yang ketiga, identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Yang keempat, identifikasi kebutuhan segera. Yang kelima, intervensi. Yang keenam, implementasi. Dan yang ketujuh, evaluasi. Pada bab 3, metode laporan kasus yang terdiri dari jenis kalangan ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, teknik pengumpulan data dan analisa data, instrumen, kerangka kerja, dan etika. Bab 4 tinjauan kasus, dokumentasi asuhan kebidanan. Dokumentasi asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan kontrasepsi. Pada kunjungan ANC1 dilakukan pada tanggal 25 Maret 2021. Data Ibu D usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu IRT atau ibu rumah tangga. Alamatnya di Jalan Gerilya RT 60 nomor 54. Data suami Tuan N usia 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, suku Jawa, pendidikan terakhir SMA, alamat di Jalan Gerilya RT 60 nomor 54. Pada kunjungan 1 ini, keluhan utama ibu merasakan nyeri pinggang dan nyeri perut bagian bawah, kemudian terasa sesak saat tidur.
HPHT ibu tanggal 2 bulan 7 2020, sedangkan tafsiran persalinan tanggal 9 bulan 4 2021. Kemudian pada pemeriksaan umum, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 21 kali per menit. Kemudian berat badan ibu 89 kg, tinggi badan 148 cm. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pada payudara tidak didapatkan benjolan dan tidak ada pengeluaran ASI. Kemudian pada abdomen, pembesaran uterus sudah sesuai dengan usia kehamilan, tidak ada bekas luka operasi. TFU ibu 33 cm dengan letak kepala sudah berada di bawah dan teraba punggung kanan pada bagian perut bagian kanan ibu. Kemudian DJJ 145 kali per menit, ekstremitas tidak odem, CRT kembali dalam 2 detik. Kemudian pada pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan HB atau hemoglobin, didapatkan hasil 10,9 gram per dl. Diagnosis G3P2002, usia kehamilan 38 minggu, janin tunggal hidup. Pada penata laksanaan memberikan KIE tentang tanda bahaya persalinan, bahaya kehamilan trimester 3. Kemudian yang kedua, memberikan KIE tentang ketidaknyamanan pada kehamilan trimester 3. Yang ketiga, menganjurkan ibu untuk selalu menjaga pola personal hygiene. Kemudian yang keempat, menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang 2 minggu ke depan atau jika ada keluhan. Kemudian pada kunjungan kedua dilakukan pada tanggal 28 Maret 2021. Dengan keluhan utama, ibu mengatakan terdapat pengeluaran lendir dan perut dirasakan mulai berkontraksi tapi masih belum sering. Kemudian pada pemeriksaan umumnya, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 130/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius, pernapasan 21 kali per menit. Antropometri, berat badan masih sama 89 kg, tinggi badan 148 cm. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pada payudara tidak didapatkan adanya benjolan dan tidak ada pengeluaran ASI. Pada abdomen tidak ada luka bekas operasi. Kemudian pembesaran uterus sudah sesuai dengan usia kehamilan. TFU ibu masih sama 33 cm, letak kepala dan punggung kanan. Kemudian DJJ 145 kali per menit, tafsiran berat janin terhitung 3410 gram. Pada ekstremitas ibu tidak odem, CRT kembali ke dalam 2 detik. Kemudian pada pemeriksaan penunjang, pada kunjungan kedua ini dilakukan USG. Kemudian diagnosisnya G3P2002, usia kehamilan 38 minggu, 3 hari, janin tunggal hidup intrauterin. Kemudian pada penata laksanaan kunjungan kedua, ibu diberikan KIE tentang tanda-tanda persalinan, memberikan KIE tentang tanda-tanda persiapan persalinan. Kemudian yang ketiga, menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang saat ada keluhan. Kemudian pada asuhan persalinan ibu, asuhan persalinan ibu dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021 di Klinik Kartika Jaya. Kala 1, lama kala 1 ibu selama 4 jam, yang dimulai dari pembukaan 0 sampai 10 cm. Pada jam 2, ibu datang di Klinik Kartika dengan keluhan perut kencang-kencang dan terdapat pengeluaran lendir darah. Kemudian dilakukan pemeriksaan dalam dan didapatkan hasil pembukaan serviks 1 cm. HIS 3 kali 10 sama dengan 30 sampai 35 detik. Kemudian DJJ 138 kali per menit. Kemudian pada jam 3.30 dilakukan pemeriksaan dalam dan didapatkan hasil pembukaan serviks 10 cm. HIS 4 kali 10 sama dengan 40 sampai 45 detik. Kemudian DJJ 140 kali per menit dan kepala masih di Hertz 3.
Kemudian kala 2, pada kala 2 ibu mengatakan perut semakin nyeri, ada rasa ingin BAB dan meneran, kemudian terdapat tekanan kuat pada anus, kemudian vulva membuka. Kemudian bidan memimpin persalinan. Lama kala 2 ibu selama 4 menit. Bayi lahir pada pukul 3.34, langsung menangis, warna kulit kemerahan, bergerak aktif, dan Apgar skor 9/10. Kemudian bidan langsung mengeringkan bayi dan melakukan pemotongan tali pusat. Setelah pemotongan tali pusat, bayi dilakukan IMD. Kemudian masuk ke kala 3, ibu mengatakan sedikit lemas dan nyeri di bagian jalan lahir. Kemudian bidan melakukan penyuntikan oksitosin di paha ibu dan melakukan penanganan tali pusat terkendali untuk melahirkan plasenta. Plasenta lahir pada jam 3.38. Kemudian kala 4 dilakukan selama 2 jam yang meliputi observasi kontraksi uterus, TTV atau tanda-tanda vital, kemudian observasi kandung kemih dan perdarahan ibu. Selama proses persalinan ibu berjalan dengan baik, tidak ada hambatan selama persalinan. Kemudian asuhan bayi baru lahir. Bayi lahir pada tanggal 29 Maret 2021 pada pukul 3.34 dengan jenis kelamin laki-laki, nilai Apgar skor 9/10 dengan ketuban jernih. Pada pemeriksaan umum, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, nadi 143 kali per menit, pernapasan 48 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Antropometri, berat badan 3.500 gram, panjang badan 52 cm, lingkar kepala 33 cm, lingkar dada 33 cm, lingkar perut 32 cm, dan lingkar lengan atas 11 cm. Pada pemeriksaan fisik, pada kepala tidak ada caput, dan dada tidak ada retraksi dinding dada. Pada punggung tidak ada spina bifida. Pada abdomen tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kemudian pada genitalia, testis sudah turun ke skrotum. Anus positif, refleks bayi sangat bagus. Kemudian tidak ada kelainan kongenital. Diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan. Penatalaksanaan, setelah bayi lahir langsung melakukan penilaian selintas sambil mengeringkan tubuh bayi, kemudian memotong tali pusat bayi dan mengikat tali pusat, kemudian melakukan IMD selama 1 jam, memberikan injeksi Neoka dengan dosis 1 mg di paha kiri, kemudian memberikan tetes mata pada masing-masing mata kanan dan mata kiri masing-masing 1 tetes, kemudian memakaikan baju, pampers, topi, dan bedong agar bayi tetap hangat. Kemudian yang ke-7, memberikan vaksin HB0 di paha kanan bayi untuk mencegah terjadinya hepatitis B. Kemudian pada kunjungan nifas dilakukan 4 kali kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021. Keluhan utama ibu mengatakan perut terasa mulet dan nyeri di jalan lahir. Pada pemeriksaan umum, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/70, nadi 76 kali per menit, respirasi 21 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pada pemeriksaan fisik, pada abdomen, kontraksi uterus keras, kandung kemih kosong, TFU 2 jari di bawah pusat, DRA atau diastasis rectus abdominal 11 kali 3 cm. Terdapat pengeluaran lochia rubra dan tidak ada odem pada ekstremitas. Diagnosis P3 003 postpartum 4 jam. Penatalaksanaan pada kunjungan 1 memberikan KIM mengenai ASI eksklusif. Kemudian yang kedua memberikan KIM mengenai nutrisi ibu nifas. Yang ketiga mengajarkan kepada ibu cara pijat oksitosin. Kemudian yang keempat memberitahu ibu
atau menjadwalkan ibu untuk melakukan kunjungan pada hari ke-7 setelah persalinan. Kemudian kunjungan kedua dilakukan pada tanggal 5 April 2021 dengan keluhan utama ibu mengatakan pada saat hari kedua setelah persalinan perut terasa nyeri dan pada saat ini tidak ada keluhan. Pada pemeriksaan umum ibu, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 90/60, nadi 77 kali per menit, suhu 36,8 derajat Celcius, pernapasan 21 kali per menit. Kemudian antropometri berat badan ibu 80 kg. Pada pemeriksaan fisik, pada payudara terdapat pengeluaran ASI, pada abdomen kontraksi uterus baik, TFU pertengahan simfisis putat, perdarahan lochia sanguinenta dan tidak ada tanda-tanda reda pada luka perineum. Kemudian diagnosis P3003 postpartum hari ke-7. Kemudian penata laksanaan pada kunjungan kedua ini memberikan KIE tentang nutrisi ibu nifas, kemudian mengajarkan ibu untuk menjaga kebersihan genitalia agar tetap bersih, kemudian memastikan ibu telah benar dalam memposisikan saat menyusui. Kemudian yang keempat, memberitahu ibu bahwa akan dilakukan kunjungan ke hari ke-28 atau jika ada keluhan. Kemudian kunjungan ketiga dilakukan pada tanggal 27 April 2021. Keluhan utama, ibu mengatakan tidak ada keluhan. Pemeriksaan umum, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius. Antropometri, berat badan ibu mengalami penurunan 79 kg. Kemudian pada pemeriksaan fisik terdapat pengeluaran ASI pada payudara, TFU tidak teraba pada abdomen dan terdapat pengeluaran lochia alba pada genitalia. Pada luka perineum sudah mengering. Diagnosis P3003 postpartum hari ke-28. Penata laksanaan menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kepada ibu tentang jenis-jenis imunisasi pada anak. Kemudian menganjurkan ibu untuk tetap menjaga pola personal hygiene ibu. Kemudian kunjungan nifas keempat dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021. Keluhan utama, ibu mengatakan tidak ada keluhan. Pada pemeriksaan umum, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Antropometri berat badan ibu 78 kg. Kemudian pada pemeriksaan fisik, pada payudara terdapat pengeluaran ASI, TFU sudah tidak teraba, luka perineum sudah tampak kering dan tidak ada pengeluaran cairan pada genitalia. Diagnosis P3003 postpartum hari ke-42. Penata laksanaan pertama memberikan KIE tentang kontrasepsi, kemudian yang kedua menganjurkan ibu untuk tetap menjaga kebersihan genitalia. Kemudian yang ketiga memberitahu ibu untuk tetap menjaga pola makan, makanan yang bergizi dan seimbang dan tinggi protein. Kemudian pada kunjungan neonatus 1 dilakukan pada tanggal 29 Maret 2021. Keluhan utama, ibu mengatakan tidak ada keluhan pada bayi. Pemeriksaan umum, keadaan umum bayi baik, kesadaran kompos mentis, nadi 140 kali per menit, respirasi 48 kali per menit, suhu 36,3 derajat Celcius. Antropometri berat badan mengalami 3.500 gram, kemudian panjang badan 52 cm. Pada pemeriksaan fisik, pada kepala tidak ada caput, pada dada tidak ada retraksi dinding dada, pada punggung tidak ada spina bifida, pada abdomen tali pusat terdapat 2 arteri dan 1 vena. Testis sudah turun ke skrotum, anus positif, refleks juga masih positif. Kemudian kalau tidak ada kelainan kongenital pada bayi. Diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 4 jam. Penata laksanaan yang pertama memberikan KIE mengenai cara menjaga kehangatan bayi.
dengan cara membedung bayi serta memakaikan topi, sarung tangan, serta kaki. Kemudian yang kedua, menganjurkan ibu untuk sering menyusui bayinya karena isapan bayi membuat produksi ASI lebih cepat. Kemudian kunjungan neonatus 2 dilakukan pada tanggal 5 April 2021. Keluhan utama ibu melakukan kunjungan untuk mengetahui keadaan bayinya. Ibu mengatakan perut bayi kembung dan teraba bintik-bintik merah pada kepala bayi. Pemeriksaan umum nadi 136 kali per menit, suhu 36,2 derajat Celcius, respirasi 42 kali per menit, antropometri berat badan bayi mengalami peningkatan yaitu 3.900 gram pada panjang badannya 53 cm. Pada pemeriksaan fisik, pada abdomen tali pusat sudah lepas, terdapat hipertimpani pada abdomen. Diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 7 hari. Pada pelaksanaan kunjungan neonatus yang kedua ini mengajarkan ibu posisi menyusui yang benar, kemudian memberikan KIA tentang tanda-tanda bayi baru lahir, kemudian yang ketiga memberitahukan ibu untuk menjaga pola personal hygiene pada bayi. Kemudian yang ketiga menjadwalkan kunjungan ulang pada hari ke-24. Kemudian memberitahu ibu bahwa ibu tidak perlu khawatir dengan keadaan ibu, memberitahu ibu cara untuk mensendawakan bayi saat bayi telah selesai menyusu. Kemudian kunjungan neonatus 3 dilakukan pada tanggal 27 April 2021. Keluhan utama tidak ada. Kemudian pemeriksaan umum, keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, nadi 130 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 43 kali per menit. Pada antropometri, berat badan bayi mengalami peningkatan 4.500 kg, panjang badan 59 cm. Pada pemeriksaan fisik pada abdomen tidak ada hipertimpani dan tali pusat sudah lepas. Diagnosis neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan usia 27 hari. Pada pelaksanaan memberikan KIA tentang imunisasi dasar lengkap dan manfaat untuk bayi. Kemudian akseptor KB. Pada akseptor KB dilakukan pada tanggal 11 Mei 2021. Keluhan utama ibu mengatakan ingin menggunakan kontrasepsi pil dan ibu belum mendapat haid. Pada pemeriksaan umum, keadaan umum ibu baik, kesadaran kompos mentis, TTV, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, pernapasan 21 kali per menit. Antropometri ibu, berat badan 78 kg. Kemudian pada pemeriksaan fisik pada payudara terdapat pengeluaran ASI, TFU sudah tidak teraba, terdapat pengeluaran Loke alba. Kemudian diagnosisnya P3 003 akseptor kontrasepsi pil. Kemudian pada pelaksanaan menjelaskan kepada ibu cara pemakaian kontrasepsi pil. Yang kedua memberikan tentang keuntungan dan kerugian kontrasepsi pil. Kemudian yang ketiga memberi tahu ibu untuk segera melakukan kunjungan ulang apabila kontrasepsi habis. Kemudian pada bab 5 pembahasan. Yang pertama, kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatal, dan kontrasepsi. Pada asuhan kebidanan kehamilan, kategori usia sudah sesuai dengan usia ibu 28 tahun. Kunjungan ANC juga sudah sesuai 8 kali kunjungan ANC. Pada teori, Kemenkes tahun 2020 menetapkan bahwa kunjungan ANC dilakukan minimal 6 kali. Kemudian penambahan berat badan ibu sesuai, pada pemeriksaan fisik juga sesuai. Kemudian
pada payudara belum terdapat pengeluaran ASI. Pada teori Rooney Yuli Astuti pada tahun 2014 mengatakan peningkatan hormon prolaktin dimulai pada kehamilan 12 minggu, tapi ASI belum bisa keluar karena terhambat oleh hormon estrogen dan hormon progesteron. Saat setelah melahirkan akan terjadi penurunan pada hormon estrogen dan progesteron sehingga kerja hormon prolaktin lebih dominan, sehingga pada saat setelah persalinan ASI akan keluar. Kemudian pada pemeriksaan penunjang didapatkan Hb 10,9 gram per dl, dan ini tidak sesuai dengan teori karena pada teori mengatakan Maduaba 2010 menyatakan Hb normal dianggap normal jika lebih dari 11 gram per dl. Kemudian termasuk kategori anemia ringan jika 9-10 gram per dl, kemudian kategori sedang jika 7-8 gram per dl, kemudian dianggap berat jika kurang dari 7 gram per dl. Untuk keluhan utama ibu mengatakan nyeri perut bagian bawah dan nyeri pinggang dan serasa sesak pada saat tidur. Teori Irianti Bayu 2013 mengatakan keluhan nyeri pinggang dan nyeri perut bagian bawah kemudian sesak nafas itu merupakan salah satu tanda ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester 3. Kemudian pada asuhan kebidanan persalinan, usia kehamilan ibu sudah sesuai 38 minggu. Kemudian keluhan yang dirasakan juga sudah sesuai karena pada teori sendiri menyatakan perut kencang-kencang dan terdapat pengeluaran lendir darah merupakan tanda awal persalinan. Kemudian waktu sudah sesuai, kala 1 ibu 4 jam 30 menit, kala 2 4 menit, kala 3 4 menit, dan kala 4 2 jam. Kemudian pada asuhan kebidanan bayi baru lahir, usia kehamilan sudah sesuai 38 minggu 3 hari. Pada penilaian selintas, bayi sudah sesuai dengan teori. Bayi lahir segera menangis, bergerak aktif, dan karena bayi lahir dari kandungan jernih. Kemudian pada pemeriksaan fisik, neonatus cukup bulan dan sesuai masa kehamilan. Bayi ibu D masuk ke dalam kategori bayi baru lahir normal karena hasil pemeriksaan fisik bayi normal dan bayi lahir dengan usia kehamilan cukup bulan, dan berat badan lahir bayi 3.500 gram dengan panjang badan 52 cm. Sesuai dengan teori, yaitu bahwa bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dengan umur kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dengan berat lahir 2.500 gram sampai 4.000 gram. Ini menurut Wahyuni 2012. Kemudian pada asuhan postpartum, pada dalam masa ini ibu telah mendapatkan 4 kali kunjungan, yaitu 12 jam pertama setelah persalinan, yang kedua persalinan hingga postpartum hari ketiga, kunjungan kedua dilakukan di hari ke-7, kunjungan ketiga dilakukan di hari ke-27, dan kunjungan keempat dilakukan di hari ke-40. Hal ini sesuai dengan masa nifas. Kunjungan masa nifas terdapat 4 kali kunjungan, yaitu kunjungan 6 jam sampai 48 jam setelah persalinan, kunjungan kedua 48 jam sampai 7 hari setelah persalinan, kunjungan ketiga 7 sampai 28 hari setelah persalinan, dan kunjungan keempat 28 sampai 42 hari setelah persalinan. Ini menurut Kemenkes RI tahun 2020. Pada kategori tanda-tanda vital ibu sudah normal, sudah sesuai. Kemudian involusi uterus juga sudah sesuai dengan teori karena pada kunjungan 1 involusi uterus ibu 2 jari di bawah pusat, pada kunjungan kedua 2 jari di atas simpis, kemudian yang ketiga dan keempat sudah tidak teraba. Lokea juga sudah sesuai. Pada PNC 1 pengeluaran lokea rubra, kemudian postpartum kunjungan kedua terdapat pengeluaran lokea serosa, kemudian PNC
ketiga dan keempat juga sudah sesuai dengan teori. Pada neonatal, setiap kunjungan bayi dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahaya. Berat badan neonatus bertambah menjadi 4.900 gram dari 3.500 gram. Kemudian pada keluarga berencana, dalam pemberian konseling alat kontrasepsi berjalan dengan lancar dan ibu D memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi mini pil karena kontrasepsi ini tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian pada bab 6 penutup. Setelah penulis melaksanakan asuhan kebidanan secara komprehensif melalui studi kasus continue of care pada ibu D, mulai dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi di Klinik Kartika Jaya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya melakukan asuhan kebidanan secara komprehensif sebagai deteksi dini untuk mengurangi faktor-faktor risiko yang terjadi selama kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.